杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat para master alam raja kekosongan, hati yang ketenggelam. Apa hubungan Anda dengan Tuan Budo? Wanita cantik itu berjalan di depan Yangke, dan ketika dia hendak menanyakan sesuatu kepadanya, dia tiba-tiba melihat Su Binbei berdiri di samping Yangke. Matanya yang indah menyapu pola bunga 3 kelopak di dadanya, dan dia bertanya dan heran. Itu tuan saya. Su Binbei menjawab dengan tidak merendahkan atau sombong. Tuan Wudo adalah tuan Anda. Li Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Bocah kecil ini adalah murid Tuan Wudo? Banyak master alam raja kekosongan yang mengikuti dengan seksama berseru, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dan menatap Su Binbei dengan penuh minat. Bahkan Lo He, yang memiliki kultivasi terkuat dan status tertinggi di antara kerumunan, sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan datang ke ujian penjara darah ini. Su Binbei menyapa semua senior. Meskipun Su Binbei adalah murid Tuan Wudo, dia adalah junior. Menghadapi begitu banyak master alam raja kekosongan, dia tidak berani bersikap sombong. Dia membungkuk dan hormat. Baiklah saudara Su, jangan terlalu sopan. Ya, kami bukan orang luar, jadi tidak perlu bersikap sopan. Saya mendapat kehormatan bertemu Tuan Wudo sekali 500 tahun yang lalu. Berkat bimbingannya, saya tiba-tiba mengerti dan dipromosikan ke Raja Kekosongan. Jika Anda benar-benar menghitungnya, Tuan Wudo adalah setengah dari guru saya, dan Anda dan saya adalah saudara. Pria kuat itu tampak ramah dan tersenyum pada Su Binbei. Sebagai pria kuat di alam raja kekosongan, dia jelas tidak peduli dengan statusnya sama sekali dan sangat memuji Wudo. Senior Zhou, serius. Kebajikan dan kemampuan apa yang saya miliki untuk berani memanggil Anda saudara? Su Binbei tersenyum tipis dan rendah hati. Baiklah, Tuan Wudo memiliki penerus. Anda harus bekerja keras, jangan kehilangan muka Tuan Wudo. Saya akan mengingat ajaran para senior. Su Binbei menjawab dan hormat. Ketika saya bertemu Master Wudo lagi, tolong sampaikan salam kepadanya atas nama Lo He. Lo He menginstruksikan dengan hangat. Saya pasti akan menyampaikan pesannya. Su Binbei mengangguk. Tuan pernah berkata bahwa di wilayah bintang masa depan, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, orang pertama yang merobos ke alam raja kekosongan tingkat ketiga pastilah senior Lo He. Ketika banyak alam raja Void mendengar ini, mereka semua memandang Lo He dengan kagum, seolah-olah merupakan kehormatan besar untuk menerima evaluasi seperti itu dari Tuan Wudo. Benarkah? Lo He mengangkat alisnya, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga dan tertawa keras. Kalau begitu, saya pasti akan memenuhi harapan tinggi Tuan Wudo. Semoga kalian semua segera sukses. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Lakukan saja apa yang seharusnya Anda lakukan di sini. Lo He tertawa dengan menatap Yangke dan penuh minat. Siapa nama adik kecil? Wanita cantik Li Wan adalah yang pertama bertanya dan tersenyum pada Yangke. Nafasnya harum seperti anggrek. Yang lain juga menatapnya dan mata penuh harap. Yangke. Yangke. Setelah mendengar ini, semua orang merutkan kening, saling memandang dan menggelengkan kepala perlahan, menunjuk bahwa mereka belum pernah mendengar nama ini. Umumnya, bintang-bintang yang sedang naik daun di alam kembali kekosongan semuanya terkenal. Tetapi, nama Yangke ini adalah yang pertama kali mereka dengar. Mengapa saya merasa seperti seseorang pernah membicarakan Anda sebelumnya? Hanya Jiu Lao yang menunjukkan ekspresi serius.
Saya ingin tahu dari mana senior. Dia Jiu Lau dari kamar dagang Heng Luo. Wanita cantik itu berinisiatif untuk memperkenalkan Yang Ke. Kamar dagang Heng Luo? Mulut Yang Ke berkedut. Kalau begitu senior Jiu mungkin mendengarnya dari Sui Yue. Mata Jiu berbinar dan dia mengangguk. Ya, saya mendengarnya dari tuan muda ketiga. Saya ingat terakhir kali tuan muda ketiga kembali dari Taman Kekaisaran. Dia memang mengomeli Anda. Adik kecil, apakah Anda kenal tuan muda ketiga? Iya. Yang mengangguk dengan wajah kaku. Dia tidak hanya mengenal Sui Yue, bahkan wanita itu ingin mencapik-capiknya. Ini benar-benar takdir. Jiu Tao sangat gembira. Orang yang bisa membuat tuan muda ketiga tidak pernah lupa benar-benar luar biasa. Adik kecil, apakah Anda tertarik dengan kamar dagang yang luar milik saya? Dengan kualifikasi Anda pasti akan menjadi eksekutif senior kamar dagang milik saya di masa depan. Anda mungkin tahu seberapa kuat kamar dagang yang luar milik saya di wilayah Bintang, kan? Hei, Jiu tua, saya yang datang ke sini lebih dulu, kan? Bukankah agak tidak adil bagi Anda untuk melakukan ini? Li Wan sedikit tidak senang ketika dia melihat Jiu Lau begitu lugas. Tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat dalam hal ini. Siapa cepat dia dapat. Si tua Jiu tertawa dan terus membujuk Yang Ke. Adik kecil, tuan muda ketiga Sui Yue jarang memikirkan siapapun. Saya punya gambaran tentang kualifikasi dan kekuatan Anda. Jika Anda bisa bergabung dengan kamar dagang Heng Luo, saya bisa membuat keputusan Anda di sini. Si tua Jiu mengajukan serangkaian persyaratan yang menggoda dan para prajurit dekatnya bernafas dengan cepat. Setelah mendengarnya, mereka memandang Yang Ke dengan iri dan cemburu, berharap mereka bisa bergegas dan merekomendasikan diri mereka sendiri. Memohon si tua Jiu untuk mengizinkan mereka bergabung dengan kamar dagang Heng Luo juga. Jangan dengarkan dia. Apa bagusnya kamar dagang Heng Luo? Li Wan mencibir. Kemudian dia menatap Yang Ke dengan matanya yang indah. Adik kecil, selama Anda setuju untuk bergabung dengan bintang ungu kami, saya akan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Jiu Lau. Dan saya juga dapat menemukan orang yang kuat di alam Raja Kekosongan untuk membimbing Anda secara pribadi dalam kultivasi. Tentu saja, jika Anda tidak keberatan, saya secara pribadi dapat mengajari Anda. Bagaimana? Kalian berdua berhenti bicara omong kosong di sini. Semua orang bisa bicara omong kosong. Wanita tua bermarga Lie itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan menusukkan tongkat berkepala naganya ke tanah, menatap Yang Ke dan berkata, Adik kecil, bergabunglah dengan aliansi pedang kami. Aliansi pedang kami menyambut darah segar muda. Selama Anda setuju untuk bergabung sekarang, token ini akan menjadi milik Anda. Saat dia berbicara, tiba-tiba sebuah token gelap muncul di tangan wanita tua bermarga Lie. Token itu bukan emas atau giok, dan tidak ada yang tahu dari bahan apa token itu dibuat. Pada token itu ada simbol berbentuk pedang, dan samar-samar ada aura membunuh yang merasukinya. Token tetua aliansi pedang. Seseorang yang mengetahui nilai dari token itu menghirup udara dingin, dan matanya menjadi sangat panas ketika dia melihat token itu. Tidak mungkin, ini token tetua aliansi pedang. Seorang alam kembali kekosongan tingkat kedua bisa menjadi tetua aliansi pedang? Senior Le benar-benar berani. Seluruh aliansi pedang tampaknya hanya memiliki 10 tetua, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh top. Dengan token tetua ini, sebagian besar tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan sumber daya material dari seluruh aliansi pedang dapat dimobilisasi. Tidak perlu khawatir tentang kultivasi di masa depan. Apa yang begitu bagus tentang anak ini? Mengapa begitu banyak orang kuat berlomba-lomba untuk memenangkannya? Para prajurit yang menonton merasa iri, cemburu, dan bingung. Tidak ada yang mengerti mengapa orang kuat alam Raja Kekosongan ini meninggalkan begitu banyak prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga dan tidak mencoba untuk memenangkan alam kembali kekosongan tingkat kedua.
Karena seharusnya tidak ada yang lebih buruk darinya, kan? Semua orang marah dan keinginan untuk menolak mengakui kekalahan melonjak di hati mereka. Tiga kekuatan utama masing-masing menawarkan harga mereka sendiri, dan para master Raja Kekosongan lainnya tidak mau kesepian. Dan satu demi satu mencoba untuk memenangkan Yang Ke. Bahkan ekspresi semua orang sangat tulus. Hanya seorang master alam Raja Kekosongan tua yang sendirian yang acuh tak acuh, karena dia datang ke sini hanya untuk membeli batu domain. Saya mengerti apa yang dimaksud para senior. Yang Ke menunggu mereka selesai berbicara sebelum mengangguk dengan serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia baru saja keluar dari penjara darah dan menerima begitu banyak perhatian. Para master Raja Kekosongan ini datang ke sini hanya untuk memenangkannya, untuk bergabung dengan pasukan mereka. Masing-masing dari mereka sangat ramah dan ekspresi mereka sangat tulus. Tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin gelisah Yang Ke dalam hatinya. Mereka mengundangnya dengan sangat antusias, seperti mereka tahu tentang penampilannya di penjara darah. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Dan alasan mengapa mereka bisa mengerti adalah semua karena Lo Hai. Jadi tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Yang Ke diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan meninggalkan bintang Cuiwe segera setelah Qian Tong berhasil dipromosikan. Sekarang, setelah Anda mengerti apa keputusan Anda? Li Wanning bertanya dan gugup. Dari Lo Hai, mereka sangat memahami keunggulan Yang Ke. Sepanjang sejarah hanya ada sedikit prajurit yang berhasil melewati penjara darah di tingkat kedua alam kembali kekosongan dan keluar dengan selamat. Yang Ke adalah yang pertama. Ini saja sudah cukup bagi mereka untuk memenangkannya. Belum lagi dengan penglihatan mereka. Mereka semua dapat melihat bahwa Yang Ke memiliki beberapa kemampuan magis. Dan ini jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Jadi tidak ada yang mau melewatkannya. Di padang gurun yang luas, 7 atau 8 prajurit alam Raja Kekosongan semuanya menatap Yang Ke, menunggu jawabannya. Ribuan prajurit juga memusatkan perhatian mereka pada Yang Ke. Untuk sesaat, promosi Qian Tong ke alam Raja Kekosongan dirampas semua pusat perhatiannya. Su Binbei berdiri di samping dan tersenyum, sama sekali tidak terkejut. Tampaknya menurut pendapatnya, wajar saja jika Yang Ke dibujuk oleh begitu banyak orang. Saya mengerti apa yang kalian maksud para tetua. Yang Ke mengangguk ringan. Tetapi mohon maafkan saya karena lancang. Saya tidak layak atas kebaikan kalian. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kebaikan kalian. Jiu Lao tercengang. Dia tidak menyangka Yang Ke akan menolak undangan tulus dan rayuan dari begitu banyak orang kuat alam Raja Kekosongan. Apakah Anda tidak memikirkannya dengan seksama? Li Wan juga cukup terkejut. Mereka telah menduga sebelum datang ke sini bahwa Yang Ke seharusnya tidak dapat menolak undangan seperti itu, dan setidaknya dia akan bergabung dengan salah satu dari mereka. Tetapi dia menolak semua orang yang benar-benar tidak terduga. Bahkan para prajurit yang menonton juga gempar. Apakah anak ini bodoh? Dia menyanyiakan kesempatan yang begitu besar. Dia pasti punya masalah dengan otaknya. Untuk apa kita berlatih? Bukankah untuk kesempatan dan materi itu? Sekarang semua ini ada di depannya. Dia tidak menginginkannya. Mengapa saya tidak mendapatkan hal yang begitu baik? Jadi saya sangat marah. Senior Jiu, saya bersedia bergabung dengan kamar dagang Heng Luo. Tolong bawa saya pergi. Senior Le, saya sudah lama mengagumi aliansi pedang. Tolong terima saya. Senior Li. Suasana menjadi kacau. Undangan dari 7 atau 8 master Raja Kekosongan ditolak oleh Yang Ke. Jadi mereka sedikit tidak nyaman dengan keheranan mereka. Melihat yang lain ikut bersenang-senang, wajah mereka menjadi suram dan mereka melepaskan sebagian kekuatan. Tapi siapa yang bisa menahan amarah dari alam Raja Kekosongan? Jadi mereka merasa bahwa para master ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Suara-suara berisik itu tiba-tiba berhenti dan tidak ada yang berani bersikap lancang lagi. Adik kecil, apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Li Wan menatap Yang Ke dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Ke bersikap acuh tak acuh.
kondisi yang ditawarkannya tidaklah buruk. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perlakuan yang paling dermawan. Dan dia juga mengatakan bahwa dia secara pribadi dapat membimbingnya dalam kultivasi. Bimbingan pribadi dari seorang master alam Raja Kekosongan yang kuat adalah impian setiap prajurit alam kembali kekosongan. Tapi dia tidak tergoda. Iya, apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Jiulo menatap Yangke dengan enggan. Namun Yangke menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum. Saya menghargai kebaikan para senior, tetapi saya benar-benar tidak memiliki ide untuk bergabung dan kekuatan apapun. Mendengar Yangke mengatakan ini, semua orang menunjukkan ekspresi penyesalan. Lagi pula jika mereka melewatkan bibit yang bagus, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Oke, karena adik laki-laki ini tidak mau bergabung, Anda tidak perlu memaksanya. Bukankah ada banyak kandidat yang bagus di sini? Apakah Anda tidak punya ide lain? Lohe tersenyum lembut. Sayangnya, melon yang dipaksakan tidak manis, jadi saya tidak akan memaksanya. Adik kecil, jika suatu hari Anda ingin bergabung dengan kamar dagang Heng Luo, Anda dapat pergi ke bintang Sui Yue, bintang utama kamar dagang kami, untuk menemui saya. Dan pintu kamar dagang akan selalu terbuka untuk Anda. Adapun syarat yang saya ajukan sebelumnya tidak akan berubah. Jiulau mengangguk lembut kepada Yangke. Begitu juga dengan aliansi pedang saya. Wanita tua bermargale itu langsung berkata. Yang lain juga menyampaikan pendapat mereka, mengatakan bahwa jika Yangke ingin bergabung, dia dapat pergi mencari mereka. Setelah beberapa master alam Raja Kekosongan yang berkumpul di sekitar Yangke bubar, mereka mulai mencari kandidat luar biasa lainnya. Mereka datang ke bintang Cuiwe kali ini, pertama untuk memimpin murid-murid dari pasukan mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah. Dan kedua, untuk merekrut darah segar setelah ujian. Hanya saja penampilan Yangke terlalu luar biasa, jadi mereka semua menetapkan target pertama mereka pada Yangke. Sekarang, setelah mereka ditolak oleh Yangke, mereka tentu saja tidak dapat melewatkan kandidat lain. Dalam sekejap banyak orang berkumpul di sekitar para master alam Raja Kekosongan itu, dan mereka semua mengajukan diri untuk bergabung dengan mereka. Tapi Lohe tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Yangke menatapnya berpikir sejenak, lalu membungkuk kepada Lohe dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, dan saya akan mengingatnya." Lohe meliriknya dan tertawa. "Sama-sama. Sebagai Master Bintang Cuiwe, inilah yang harus saya lakukan. Nah, Anda tampak khawatir. Apakah teman yang dipromosikan ke Raja Kekosongan ini ada hubungannya dengan Anda?" Yangke tidak menyangkalnya. Di hadapan pria sekuat itu, menyangkalnya tidak ada artinya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, dia ada salah satu tetua saya." "Tidak heran Anda tidak tertarik dengan ajakan orang-orang itu. Ternyata tetua Anda akan menerobos alam Raja Kekosongan." Lohe tampaknya memahami sesuatu dan tertawa. "Saya sedikit penasaran, dari mana asal Anda? Mengapa kalian semua begitu luar biasa?" Sambil berbicara, dia melihat Yang Xiuyu, Chu Hanyi, dan yang lainnya telah berdiri di samping Yangke. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa orang-orang ini telah berkultivasi hingga ekstrim di alam kembali kekosongan. Mereka hanya perlu sedikit pemahaman tentang situasi tersebut untuk memenuhi syarat untuk dipromosikan ke alam Raja Kekosongan. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah yang terbaik di antara mereka yang berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Yangke merutkan kening, dan meskipun dia enggan di dalam hatinya, dia tetap menjawab, "Kami dari bintang kegelapan." "Bintang gelap?" Lohe merutkan kening, dan meskipun dia memberi pengetahuan luas, dia cukup asing dengan nama bintang gelap. Jadi dia menatap Yangke dan penuh arti dan tertawa. "Itu pasti tempat yang bagus." Dia pikir Yangke mengarang nama bintang kultivasi untuk membodohinya, tapi dia tidak bermaksud untuk mengejarnya dan tetap diam. Melihat ke depan dengan ekspresi tenang, namun pikirannya seperti laut. Yangke juga mengangkat matanya dan memperhatikan dengan seksama posisi di mana Qiantong berada. Di sana medan momentum Qiantong telah menyebar hingga radius ribuan kaki,
dan tornado dari semua ukuran bergerak tak terhitung jumlahnya. Terkadang tornado besar terbelah dan berubah menjadi beberapa tornado kecil. Dan terkadang beberapa tornado kecil berkumpul bersama untuk membentuk tornado besar. Tanah dengan radius 1000 kaki tampaknya telah dibajak oleh bajak besi, dengan parit yang bersilangan dan menyebar ke segala arah. Energi surga dan bumi yang menakjubkan dan menakutkan berkumpul di langit di atas bagian surga dan bumi itu, secara bertahap membentuk awan gelap seperti tinta tebal. Awan gelap itu seperti selimut yang menekan langit, dan atmosfer yang kusam membuatnya hampir tidak mungkin untuk bernafas. Yangke merasa ngeri. Dia menyadari bahwa awan gelap itu mengandung energi surga dan bumi yang sangat menakutkan, yang membuatnya sangat takut. Tapi ini belum berakhir, dan energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya masih berkumpul di sana. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pemandangan yang bising itu berangsur-angsur mereda. Bahkan beberapa master alam rahasia kekosongan yang merekrut bakat juga berangsur-angsur kembali. Semua orang mendapatkan banyak hal, tetapi perlakuan terhadap mereka yang direkrut oleh mereka sangat berbeda dari yang ditawarkan kepada Yangke sebelumnya. Mereka tidak hanya harus menerima beberapa ujian yang sulit, bahkan jika mereka lulus ujian. Mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan tempat para master raja kekosongan berada, dan mereka tidak dapat menikmati perlakuan yang dimiliki Yangke. Meski begitu, tidak seorang pun berani mengeluh. Tawar-menawar dengan para master alam raja kekosongan bukanlah mencari kematian. Sekarang, ribuan mata tertuju pada lokasi Qiantong dan beberapa master alam raja kekosongan berkumpul bersama, berbisik. Dan segera, mereka tampaknya telah memperoleh beberapa informasi dari Lohe. Mereka semua memandang Yangke dengan heran dan berkata, "Adik kecil, apakah orang yang merobos dan promosikan tetua Anda?" "Iya," Yangke mengangguk. "Bukankah temperamennya sama seperti Anda?" Ciolo bercanda. Mereka merasa menyesal karena gagal memenangkan Yangke, tetapi pada saat dan tempat ini ada orang lain yang lebih layak untuk mereka menangkan, yaitu Qiantong yang menerobos. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan Yangke, dia hanyalah bibit yang bagus dengan kualifikasi yang sangat baik. Masa depannya masih belum pasti. Lagi pula wilayah bintang begitu besar. Ada begitu banyak jenius, tetapi kebanyakan dari mereka jatuh ketika mereka bangkit dan gagal mencapai puncak seni bela diri. Sebaliknya, beberapa orang yang tidak dikenal dapat tertawa sampai akhir dan mencapai prestise yang besar. Bahkan ada begitu banyak raja kekosongan yang hadir. Tidak semuanya ada jenius teratas, tetapi mereka sekarang telah menjadi kelompok prajurit paling kuat di wilayah bintang. Secara relatif, Qiantong dan Yangke berbeda dalam hal bobot. Begitu dia berhasil naik pangkat, dia akan menjadi master alam rahasia kekosongan yang sesungguhnya. Setiap golongan memiliki jumlah ahli alam rahasia kekosongan yang terbatas, dan satu lagi dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri secara signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan Qiantong. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain dapat berhasil naik pangkat. Apakah Anda mencoba untuk menenangkannya? Yangke dengan cepat mengerti. Iya, Ciulo mengangguk. Kalau begitu, Anda dapat berbicara dengannya saat itu. Apakah dia bersedia atau tidak? Tetua saya pasti akan memiliki idenya sendiri. Dasar bocah. Ciulo tersenyum tak berdaya. Pada saat itu, semua orang berhenti berbicara dan semua orang memperhatikan kenaikan pangkat Qiantong. Pada saat tertentu, Yangke tiba-tiba merutkan kening, menatap awan gelap di langit, dan merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa, meskipun awan gelap ini telah tumbuh dan menyerap energi langit dan bumi dalam radius 10.000 mil, awan itu tidak pernah membaptis Qiantong. Kenaikan pangkat ke alam besar harus disertai dengan pembaptisan energi langit dan bumi, sehingga para pejuang dapat menerobos belenggu mereka sendiri. Tapi baptisan ini belum lama datang, dan hanya ada suasana yang sangat menyedihkan, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Saudara Yang, konsentrasi energi di dunia ini tampaknya tidak cukup. Subin Bet tiba-tiba mendatangi Yangke dan berbisik. Apakah ini masalahnya? Yangke menunjukkan ekspresi heran.
Ya, karena saya berada di puncak level ketiga dari alam kembali kosongan, dan saya dapat menerobos raja kekosongan kapan saja. Jadi sebelum saya keluar, guru saya pernah memberitahu saya beberapa poin penting untuk promosi. Hal-hal lain tidak penting, tetapi ketika saya dipromosikan, energi dunia ini harus dijaga agar tetap mencukupi. Guru saya memberitahu saya bahwa ketika saya dipromosikan, saya harus menemukan tempat dengan energi yang melimpah. Su Bingbei menjelaskan. Yang kemuliaan kening, meskipun energi spiritual dunia di bintang Cwebe tidak buruk, itu juga terbagi menjadi beberapa tempat. Energi spiritual dunia di gurun yang luas ini tidak terlalu kuat, dan itu jelas tidak dapat memenuhi persyaratan Qiantong untuk promosi. Apakah ada solusi? Yang bertanya dan tergesa-gesa. Tentu saja ada solusinya. Su Bingbei tidak menjawab, tetapi lelaki tua Jiu tiba-tiba tertawa. Energi spiritual langit dan bumi tidak mencukupi, jadi Anda hanya perlu menemukan cara untuk mengisinya kembali. Kristal suci adalah pilihan terbaik. Adik kecil, apakah Anda ingin saya meminjamkan Anda beberapa kristal suci? Saya tidak punya banyak kristal suci. Jiu Lo jelas-jelas ingin menunjukkan niat baiknya. Dia sangat ingin Yang Ke meminjam beberapa kristal suci darinya. Selama Yang Ke menerima bantuan ini, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, orang yang memakan makanan adalah yang terpendek, dan orang yang mengambil makanan adalah yang paling lemah. Saya juga punya banyak kristal suci di sini. Li Wan tersenyum. Mulut Yang Ke berkedut dan dia mengabaikan mereka. Dia bisa melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Jika dia benar-benar meminjamkan mereka kristal suci saat ini, itu akan menjadi bantuan yang besar. Masalah ini terkait dengan promosi Qiantong dan apakah dia bisa menerobos ke alam raja kekosongan. Berapa banyak kristal suci yang Anda miliki? Yang Ke menoleh dan menatap Yang Xiuzu dan yang lainnya. Yang Xiuzu, Chu Hanyi, dan yang lainnya saling memandang dan masing-masing mengeluarkan kristal suci mereka dan menyerahkannya kepada Yang Ke. Hanya sebanyak ini. Kesadaran spiritual Yang Ke menyapu dan setelah menghitung kasar, alisnya merutkan kening. Jumlah total kristal suci dari beberapa orang hanya sekitar 5 juta. Meskipun jumlah ini tidak sedikit, bagaimanapun itu dapat memenuhi kebutuhan kultivasi semua orang. Selain itu, ketika meninggalkan bintang gelap, kristal suci yang dikirim dari sekte pada dasarnya disimpan oleh Yang Ke. Dan kristal suci itu telah digunakan oleh Xian Ningsang ketika dia memberikan asal-usul bintang di benua Tongsuan. Yang Ke tidak memiliki banyak kristal suci. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah dan buru-buru mencari di cincin luar angkasanya. Dia menemukan penyimpanan Mitian, Suilian, Li Feng, dan yang lainnya. Ketika kristal suci mereka disatukan, jumlahnya hanya puluhan juta. Mereka datang ke ujian penjara darah. Siapa yang akan membawa begitu banyak kristal suci tanpa alasan? Apakah itu cukup? Jika tidak, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Su Bingbei melihat wajah khawatir Yang Ke dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Bagaimana saya bisa begitu malu? Yang Ke tertawa. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan mengkhawatirkan kristal suci. Dulu dia tidak pernah berhitung tujuan menghabiskan kristal suci dan menghambur-hamburkannya sesuka hati. Apa masalahnya? Kristal suci hanyalah hal eksternal. Su Bingbei menyeringai. Tapi saya juga tidak punya banyak, hanya 20 juta. Itu seharusnya cukup. Yang Ke mengangguk. Terima kasih saudara Su. Sama-sama, mungkin suatu hari saya akan meminta saudara Yang untuk datang. Tolong jangan menolaknya. Su Bingbei tersenyum dan menyerahkan cincin ruang angkasa kepada Yang Ke. Kemudian Yang Ke mengambilnya dan mengangguk padanya. Saya akan mengingatkan kebaikan saudara Su. Jika suatu hari Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja. Saya harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Su Bingbei tersenyum tipis. Sekarang totalnya ada lebih dari 30 juta kristal suci. Meskipun jumlah seperti itu tidak sedikit, tetapi jelas tidak banyak. Tetapi itu seharusnya cukup bagi Qiantong untuk menerobos. Lagi pula energi spiritual langit dan bumi di gurun ini hanya sedikit tipis. Tidak benar-benar tandus. Melihat Yang Ke lebih suka meminta Su Bingbei meminjamkan kristal suci daripada memintanya. Banyak master alam raja kekosongan saling memandang dan menggelengkan kepala perlahan merasa tidak berdaya.
Yangke tahu apa yang mereka pikirkan, dan mereka tahu apa yang dipikirkan Yangke. Jadi mereka tidak banyak bicara. Tapi Ciulo hanya mengingatkannya dengan ramah. Nak, jika Anda ingin mengirim kristal suci, Anda harus pergi dan kembali dengan cepat. Kengerian dipromosikan ke alam raja kekosongan berada di luar imajinasi Anda. Jika Anda tinggal di sana untuk waktu yang lama, bahkan Anda akan terpengaruh. Terima kasih atas pengingat Anda senior. Yangke mengangguk sedikit, menarik nafas dalam-dalam dan sosoknya sedikit bergoyang dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya seluruh orang berubah menjadi kilatan petir melesat tepat di bawah awan gelap. Semua orang perhatikan gerakannya dengan seksama. Mata mereka tertuju padanya. Tornado besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyapu daratan dan sosok Yangke tidak menentu. Bergerak maju mundur di dalamnya. Mendekati sisi itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Medan momentum Qiantong yang menembus keluar tubuhnya menjadi hambatan terbesar bagi kemajuannya. Medan perkasa yang sangat sukses hampir sebanding dengan kekuatan medan domain. Untungnya Yangke memiliki banyak pengalaman menerobos pusaran domain di penjara darah. Jadi kesulitan ini tidak dapat menghentikannya. Dan dia tidak menemui banyak perlawanan saat mengintegrasikan kekuatannya sendiri di dalamnya. Jadi dia bergerak dengan lancar dan cepat. Dia bahkan tidak menyebabkan gangguan apapun pada Qiantong. Anak ini benar-benar hebat. Mata Ciulo berbinar. Dia benar-benar mengintegrasikan medan kekuatannya sendiri ke dalam medan kekuatan orang lain. Tampaknya pemahamannya tentang kekuatan telah jauh melampaui banyak orang di tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Jika dia diberi waktu, dia pasti akan dapat maju ke tingkat alam raja kekosongan. Hanya dalam selusin nafas, Yangke telah bergegas ke suatu tempat yang tidak jauh dari Qiantong. Pada saat ini Qiantong sedang duduk bersila di tempat yang sama. Kedatangan Yangke membuatnya membuka matanya seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Setelah melihat bahwa itu adalah Yangke, dia menutup kelopak matanya lagi, tidak bergerak, sekokoh batu. Namun Yangke tidak berani menunda. Dengan kesadaran ilahiynya yang meledak, dia mengeluarkan semua kristal suci yang telah dia kumpulkan dari cincin luar angkasanya dan menumpuknya di sekitar Qiantong. Mengelilinginya dalam 3 lapisan, hampir tidak bisa ditembus. Penatua Qian, ini untuk Anda. Ini mungkin membantu Anda di saat kritis. Yangke tiba-tiba melemparkan botol giok lainnya yang mendarat dengan mantap di depan Qiantong. Setelah melakukan semua ini, dia bergegas kembali tanpa henti. Dalam sekejap, Yangke kembali ke tempat semula. Tepat saat dia berdiri teguh, ada fluktuasi energi yang mengejutkan di sana. Seberkas sayap putih tiba-tiba melesat ke langit, langsung ke langit. Dengan lahirnya seberkas cahaya 30 juta kristal suci yang disebarkan oleh Yangke, semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Tampaknya mereka tertarik oleh sesuatu dan energi di dalamnya dilepaskan dan dikumpulkan bersama. Dan bersama dengan seberkas cahaya itu mengalir ke awan gelap di langit. Awan gelap menjadi lebih tebal dan lebih padat dan terdengar suara gemuruh guntur di dalamnya yang sangat mengejutkan. Retak, petir, memekakkan telinga bergema. Kekuatan dasar langit dan bumi seperti naga jatuh dari langit, menghantam Qiantong tanpa pengeringatan. Mengalir ke tubuhnya, membersihkan meridian dan sumsumnya. Sudah dimulai, teriak Lohe, menatap ke sisi itu dengan mata yang dalam. Sekarang terobosan Qiantong akhirnya dimulai. Sebuah konsepsi artistik magis dengan dimulainya promosi menyebar, membuat semua prajurit di sini tanpa sadar memperlihatkan pandangan yang penuh perhatian. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mencicipi konsepsi artistis ini, berharap untuk mendapatkan manfaat darinya. Bagaimanapun ini adalah konsep artistik ketika alam raja kekosongan yang dipromosikan. Jika menyaksikannya pasti akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka sendiri. Kekuatan pertama langit dan bumi jatuh dan seluruh bumi bergetar hebat. Dalam radius ribuan mil, suara-suara keras berputar di bawah tanah. Debu berterbangan dan udara menjadi kacau yang membuat orang merasakan perasaan yang mengerikan. Bahwa langit bukanlah langit dan bumi bukanlah bumi. Di bawah kekuatan seperti itu, sebagian besar prajurit alam kembali kekosongan tampak pucat. Mereka menempatkan diri pada posisinya dan memikirkannya.
Mereka merasa bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu melawan. Mereka akan musnah dalam satu kali pertemuan. Bagaimanapun terobosan alam raja kekosongan begitu mengerikan. Kepercayaan diri sebagian orang terpukul keras, namun mata sebagian orang bersinar. Mereka penuh dengan keinginan untuk masa depan dan kekuatan. Para master raja kekosongan juga memperhatikan Qiantong, tetapi pikiran mereka sebenarnya memperhatikan reaksi para pejuang ini. Mengidentifikasi bakat yang dapat dikembangkan. Sekarang kekuatan langit dan bumi kedua menebas, diikuti oleh yang ketiga. Keempat, itu seperti badai yang dahsyat yang hampir tanpa henti. Raungan rendah Qiantong seperti binatang buas datang dari sana, dan siapapun dapat membayangkan betapa besar tekanan yang dialaminya. Medan momentumnya sendiri melonjak liar, dan tornado besar dan kecil mulai berkeliaran di sekitarnya. Keajaiban momentum secara bertahap menyublim dan berubah. Waktu berlalu dengan lambat, dan Yang Ke dan yang lainnya tampak gugup. Dari raungan Qiantong, Yang Ke dapat menyimpulkan beberapa informasi. Tetua Qian tampaknya berada di bawah tekanan yang semakin besar. Setelah dibaptis oleh kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, nafasnya menjadi semakin lemah, dan vitalitasnya menjadi semakin redup. Tampaknya Qiantong dalam bahaya pemusnahan kapan saja. Seperti kano yang berlayar di lautan badai. Situasinya tidak baik. Ciulo tampak khawatir. Ya, pembaptisan kekuatan langit dan bumi yang dialami orang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada pembaptisan saya saat itu. Li Wanning juga bertahan kening. Semakin kuat pembaptisannya, semakin tinggi pencapaian yang akan dicapai oleh orang ini di masa depan. Kekuatan pembaptisan saat setiap raja kekosongan saat dipromosikan berbeda-beda. Jika Anda berhasil, dunia akan menjadi luas. Jika Anda tidak berhasil, jiwa Anda akan tercerai-berai. Lo He mendesah pelan. Selama berabad-abad, berapa banyak jenius yang telah jatuh di gerbang promosi. Promosi beberapa ranah utama seni bela diri pertama bukanlah apa-apa. Tetapi sejak terobosan alam kembali kekosongan ke raja kekosongan, ranah utama tidak dapat ditembus begitu saja. Itu adalah pertarungan dengan kehidupan. Semua orang mengangguk setuju. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kebenaran? Lo He benar. Sejak keterobosan alam kembali kekosongan ke raja kekosongan, para prajurit telah bertarung dengan langit dengan kehidupan mereka sendiri. Satu-satunya hasil dari terobosan ranah utama adalah kematian. Tidak ada kemungkinan lain. Begitu kekuatan langit dan bumi tertarik, dia akan terlahir kembali di bawah pembaptisan gila itu. Atau dia akan mati. Ciulo melirik Yang Ke dan setengah jeda yang lama. Ia berkata, "Wah, Anda harus siap secara mental. Situasi saat ini tidak optimis." Yang Ke menoleh untuk menatapnya dan tertawa. Tetua Qian akan berhasil. Ciulo menggelengkan kepalanya. Terkadang memikirkan sesuatu tidak selalu mengarah pada keberhasilan. Saya juga berharap orang ini dapat berhasil, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan jelas bahwa dia tidak optimis tentang prospek Qiantong. Yang Xiuzhu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berlima mengikuti Yang Ke untuk meninggalkan bintang gelap dan datang ke bintang Cuiwe. Itu adalah ujian penjara darah yang terjadi sekali setiap 1000 tahun. Dan Qiantong memiliki sumber kekayaan yang dalam. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.